Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-16 Wiro Sableng dengan judul Hancurnya Istana Darah. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Debur ombak memecah di pantai dan memukul lamping batu-batu karang terdengar abadi di udara pagi yang segar cerah. Kira-kira 500 tombak dari pantai tampaklah berdiri sebuah bangunan besar dikelilingi tombak tinggi 10 tombak. Baik bangunan maupun temboknya seluruhnya berwarna merah. Di daerah pantai seperti itu biasanya hampir tak pernah ditumbuhi pohon-pohon lain selain pohon kelapa. Namun, adalah satu kenyataan aneh karena di luar tembok yang mengelilingi bangunan besar tadi tumbuh berkeliling 21 pohon beringin raksasa. Bila angin bertiup dari laut, daun-daun pohon beringin bergemerisik keras, akar-akar gantungnya bergoyang-goyang deras. Semua ini menimbulkan suasana yang menyeramkan. Di samping itu, setiap angin bertiup, maka menebarlah bau busuk dan anyir dari jurusan bangunan berwarna merah itu. Bila seseorang mendekati tembok dan bangunan di tepi pantai sunyi itu, pastilah dia akan terkejut dan berdiri bulu tengkuknya. Akan goyah lututnya, lalu akan lekas-lekas mengambil langkah 1000. Betapakah tidak, warna merah pada atap, tembok, dan setiap sudut bangunan besar bukanlah warna cat atau kapur, tetapi darah. Lapisan darah inilah yang menjadi sumber bau busuk dan amis menjijikan, serta mengerikan, menebar di sekitar situ sampai puluhan bahkan ratusan tombak jauhnya. Matahari pagi mulai naik, air laut kelihatan berkilau-kilau, darah merah di tembok dan di bangunan besar di tepi pantai berkilat-kilat, sedang bau busuk amis semakin menjadi-jadi. Kira-kira sepenanakan nasi berlalu dari arah timur berpapasan dengan tiupan angin laut, terdengarlah suara derap kaki-kaki kuda. Tak selang berapa lama, di sebuah liku-liku jalan kecil yang terletak di antara bukit-bukit karang tinggi dan runcing, tampaklah 2 penunggang kuda memacu binatang tunggangan masing-masing ke jurusan tembok bangunan merah. Baik bulu kuda maupun pakaian kedua penunggangnya keseluruhannya berwarna merah basah agak berminyak-minyak, sengaja dibasahi dengan darah. Mereka mengenakan topi berkuncir seperti tarbus yang juga dibasahi dengan darah. Dan di bawah topi-topi itu, paras masing-masing teramat mengerikan untuk dipandang karena telah dipupuri dengan darah yang telah membeku. Salah seorang dari kedua penunggang kuda itu membawa sesosok tubuh berpakaian hitam yang dimelintangkan di punggung kuda dalam keadaan pingsan. Dan siapa pula orang yang menggeletak tak berdaya berpakaian hitam ini? Kuda-kuda merah lewat di antara 2 pohon beringin raksasa dan akhirnya sampai di hadapan sebuah pintu besar di tembok bangunan. Pada bagian atas pintu merah ini terdapat 3 deretan huruf-huruf yang terbuat dari tulang-tulang manusia yang telah dicat merah dan berbunyi, "Pintu Gerbang Darah."
Salah seorang dari penunggang kuda yang berhenti di hadapan pintu gerbang mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Lalu dari mulutnya terdengar satu pekik aneh yang disusul dengan suara lantang. "Atas nama Raja Dara, bukalah pintu gerbang." Untuk beberapa lamanya, suara pekik serta seruan manusia itu masing-masing mengiang-iang di udara pantai yang mengandung garam, tanda bahwa orang itu telah mengeluarkan suara dengan disertai tenaga dalam yang tinggi. Sesaat kemudian, dari belakang tembok darah, demikian nama tembok merah yang mengelilingi bangunan besar itu, terdengar suara pekik balasan dan disusul oleh satu pertanyaan yang membentak keras. "Siapa yang datang?" Hulu balang keempat dan kelima. "Kalian habis dari mana?" "Menjalankan tugas raja." Tak lama kemudian, terdengar suara berkeret-keretan. Krek. Pintu gerbang darah terbuka. Bersamaan dengan itu, dari bagian bawah pintu menjorok keluar sebuah jembatan kayu besi yang juga penuh dengan darah dan bertuliskan Jembatan Darah. Ternyata, antara pintu gerbang darah dan bangunan besar di seberangnya dipisahkan oleh sebuah parit selebar 15 tombak dan di dalamnya lebih dari 10 tombak. Parit ini dibuat sedemikian rupa mengelilingi bangunan besar, dialiri dengan air yang telah menjadi merah karena bercampur darah, dan di dalamnya berenanglah ratusan ular berbisa dari berbagai jenis yang panjangnya mulai dari 1 jengkal sampai 5 meter. Semua orang di situ mengenal parit itu dengan sebutan parit kematian. Kedua orang yang mengaku hulu balang tadi melewati jembatan darah dengan cepat dan sampai di tangga bangunan besar. Di belakang mereka, jembatan darah masuk kembali ke tempatnya, sedang pintu gerbang darah menutup dengan sendirinya. Dengan memanggul tubuh manusia berpakaian hitam itu, hulu balang keempat diikuti hulu balang kelima menaiki anak tangga bangunan besar yang pada sebelah atasnya terdapat tulisan Istana Darah. Huruf-huruf tulisan ini pun dibuat dari tulang belulang manusia yang diberi warna merah dengan darah. Setelah melewati beberapa ruangan, kedua hulu balang sampai di satu ruangan besar yang pada bagian tengahnya terdapat sebuah kolam yang airnya berwarna merah dan busuk. Di tengah-tengah kolam berdiri sebuah patung raksasa dalam keadaan telanjang bulat, dan dari bagian di antara kedua pangkal pahanya senantiasa memancur cairan berwarna merah. Di depan sana terdapat sebuah gordeng besar yang basah oleh darah. Tetesan darah jelas kelihatan berjatuhan ke lantai ruangan. Ruangan itu bukan saja busuk luar biasa hawanya, tetapi juga pengap membuat seseorang yang tak biasa akan sesak napas. Namun anehnya, kedua hulu balang darah itu tenang-tenang saja, seolah-olah udara macam begitu tidak mengganggu jalan pernapasan mereka barang sedikit pun. Di hadapan tirai darah, mereka berdiri dengan sikap keren, lalu membuka topi masing-masing dan menjura. "Paduka yang mulia Raja Darah," kata hulu balang keempat. "Kami berdua, hulu balang keempat dan kelima, datang menghadap guna melaporkan hasil tugas yang telah dibebankan kepada kami." Sunyi sesaat. Lalu dari ruangan di belakang tirai darah terdengar satu suara laki-laki yang parau sember dan perlahan, namun hebatnya suara yang parau serta perlahan ini sanggup membuat dinding-dinding ruangan berwarna merah jadi bergetar. Tirai darah bergoyang-goyang, sedang cairan merah di dalam kolam darah tampak bergelombang-gelombang. Nyatalah bahwa siapapun adanya manusia di belakang tirai darah itu memiliki tenaga dalam yang luar biasa hebatnya. "Beritahu hasil tugas kalian." Tiba-tiba terdengar satu suara. Mendengar ini, hulu balang darah keempat membuka mulut memberi jawaban. "Kami berdua telah berhasil menangkap hidup-hidup tokoh silat golongan hitam daerah timur yang bergelar 10 jari maut. Sekarang dia berada dalam keadaan pingsan dan ditotok." Bagus," memuji orang di balik tirai darah, lalu terdengar suara kekehannya. "Jebloskan dia dalam tahanan, gantung kaki ke atas kepala dan kepala ke bawah, dan nyalakan api di bawah batok kepalanya. Biar dia tahu rasa." Ucapan itu ditutup dengan suara tertawa mengekeh seperti tadi,
lalu menyusul caci maki kutuk serapa aneh. Kap, siang, laknat, haram jada, terkutuk, semua. Ucapan kotor itu masih terus terdengar sampai kira-kira sepeminuman teh. Bila kutuk serapa itu berhenti, maka hulu balang dara kelima cepat-cepat membuka mulut. Perintah Paduka yang mulia segera kami laksanakan. Setelah menjurah hormat, kedua hulu balang tadi beserta tawanannya segera meninggalkan tempat tersebut. Hulu balang dara keempat dan kelima memasuki sebuah lorong menurun. Di kiri kanan lorong ini banyak sekali cabang-cabang lorong yang kesemuanya diterangi dengan lampu minyak. Di mana-mana kelihatan warna merah darah dan di sini udara jauh lebih pengap dan lebih busuk dari ruangan-ruangan lain dalam istana darah. Mereka sampai di hadapan sebuah pintu merah terbuat dari besi dan dijaga oleh dua orang hulu balang darah yang memiliki tampang seram bengis. Bagaimana kelanjutan awal mula akan istana darah ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.